Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 0513855073. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, untuk soal sendiri di sini saya sudah mendownload soalnya, yang dimana ini terdapat satu soal namun memiliki 5 poin ya, A, B, C, D dan E. Oke, kalau begitu lanjut saja. Di sini saya menggunakan aplikasi R, dan dimana sesuai instruksinya saya sudah menginstal package ya, yang di sini nih ada 4 package, saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Dan selanjutnya di sini saya akan memasukkan data Excel ke dalam R dulu. Excel. Nah, untuk di sini untuk masukkan datanya kita copy dulu untuk pendapatan lokasi filenya. Nah, di sini jangan lupa ubah untuk garis miringnya. Lalu sini masukkan datanya, tipe filenya. Oke, lalu di sini saya tambahkan skip 1. Oke, datanya sudah masuk. Ini kenapa saya tambah skip 1? Karena untuk di dalam filenya sendiri, untuk kolom satunya ini dia data pendapatan. Nah, makanya saya skip dulu. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah di sini kita coba cek dulu ya untuk filenya. Nah, di sini file sudah masuk, sepertinya terlihat di sini ya, filenya sudah masuk. Oke, selanjutnya di sini saya akan menambahkan kolom ya secara manual. Di sini saya sudah menambahkan data kolom manualnya. Selanjutnya di sini str untuk melihat tipe karakter datanya. Str ini ya. Nah, di sini sih untuk tipe data nomor itu dia number, namun untuk pendapatan dia karakter, dan untuk kebagian karakter di sini saya ubah dulu untuk tipe datanya, pendapatan dan juga kebagian. Oke, di sini untuk tipe datanya sudah saya ubah ya menjadi numerik. Kita bisa cek lagi. Nah, di sini sudah berubah tipe datanya menjadi numerik semua, dari nomor, pendapatan, dan juga kebagian. Oke, untuk di sini kan di soal sendiri itu kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000, berarti di sini pendapatannya saya kali dulu jadi 10.000 ya. Data pendapatan. Dikali 10.000. Oke, totalnya sudah dikali 10.000 ya. Oke, selanjutnya poin yang A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel berikut
berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, sebelumnya karena di sini saya sudah mencoba mengerjakan untuk soal tugas ini, jadi saya sudah mengcopy sintaksnya. Jadi tidak perlu memakan waktu banyak ya. Oke, di sini saya copy saja untuk sintaks code-nya. Oke, untuk keterangan dari data histogram variabel kebahagiaan, bentar. Sini untuk mainnya itu histogram variabel kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan yang di sini. Lalu untuk xlab-nya itu dia tingkat kebahagiaan yang di bawah, dia dari sini 0 sampai 7. Lalu ada ylab frekuensi dari 0 sampai 60. Untuk warnanya saya sendiri saya menggunakan warna merah. Oke, untuk dari gambar di sini kebahagiaannya itu meningkat ya dari 0 lalu menuju ke 4, itu titik paling tinggi ya gitu, dari peningkatan dari statistiknya. Namun dari 4 ini mengalami penurunan kebahagiaan, yang dimana itu titik terendahnya itu ada di 7 untuk penurunannya sendiri paling rendah ya. Jadi ini bisa dibilang mengalami sebenarnya sih jatuhnya dia stabil sih, karena kan penurunannya itu di 7 paling akhir, dan juga kan di 0 sebelum mengalami peningkatan ya. Di awalnya itu terendah, tapi lama-lama di sini dia ada naik, lalu di sini dia turun seperti itu. Oke, untuk nomor 1 mungkin penjelasannya seperti itu. Selanjutnya untuk yang 1A telah selesai. Selanjutnya yang B, 1B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terkait dan bebas memiliki hubungan linear. Interpresentasikan hasil grafik tersebut. Oke. Oke, di sini plotnya itu data pendapatan dan juga data pendapatan dan juga kebahagiaan. Lalu untuk sebentar, ini kan tidak bisa digini. Lalu untuk mainnya itu scatter plot hubungan pendapatan dan juga kebahagiaan. Scatter plotnya xlab-nya itu pendapatan ya, pendapatan yang di bawah ini ya, dari 20.000 sampai 70.000. Lalu ada ylab-nya itu kebahagiaan, yaitu dari 0 sampai 7. Lalu untuk colornya saya tetap menggunakan warna merah. PCH-nya 16, itu yang ini nih, yang titik-titik merah ini. Lalu untuk modelnya itu linear model, yang ini, yang garis hitam ini, dia menunjukkan dari angka 1 sampai ke menjulang ke atas ya, mengalami kenaikan. Lalu untuk warnanya saya menggunakan warna hitam untuk garisnya. Lalu LWD nya itu jatuhnya dia ketebalan, saya di sini menggunakan 2 saja, seperti itu. Oke, untuk keterangannya sendiri di sini saya juga sudah merangkum keterangan datanya. Jadi untuk yang B ini, titik-titik data membentuk pola yang cenderung mengarah ke kanan atas, yang artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Nah, kita bisa dilihat sini ya, lama-lama naik ke atas. Ini merupakan ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antar kedua variabel, sehingga scatter plot ini mengkonfirmasi bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Oke, mungkin penjelasannya seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke nomor 1C. Itu untuk nomor 1C sendiri, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Nah, untuk regresi linearnya ini, sini ada residual yang dimana itu minus atau min 2,022 dan IQ nya 0,47. lalu mediannya ada 0,03 dan maksnya itu ada 2,38. Oke, untuk keterangannya sendiri ini yang dimana untuk dari confidence interceptnya sendiri ini ada di 0,209, maka tingkat kebahagiaan diprediksi sebesar 0,209 ya.
Lalu untuk koefisien pendapatan dia ada di 0,712, yang artinya setiap pendapatan naik satu satuan, kebahagiaan akan naik sebesar 0,7124 ya. Lalu ada P value, ini P value nya yang dimana kurang dari 2,2. Ini kurang dari 2 Pak, 2E sama dengan 16 ya. Yang ini nih. Itu yang artinya variabel pendapatan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kebahagiaan. Oke, lalu ada R squared. R squared ini yang di sini 0,7452, itu yang artinya variabel pendapatan mampu menjelaskan 74,52% variasi tingkat kebahagiaan, tergolong cukup tinggi ya, menunjukkan model regresi cukup baik. Oke, jadinya itu hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Oke, mungkin cukup segitu untuk penjelasan yang 1C. Selanjutnya lanjut yang di D. Gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian, itu yang tadi ya, untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plotnya. Oke, di sini saya sudah tahu sintaksnya. Di sini untuk sintaks yang di D ini menggunakan par ya, mfrow ini, rumus par. Oke, untuk yang ini, untuk data keterangannya yang D ini, untuk pertama itu residual versus fitted itu ini menjelaskan gambarnya titik-titik menyebar cukup merata di atas dan di bawah garis 0 ya, bisa dilihat di sini cukup merata ya. Ini menunjukkan asumsi homoskedastisitas terpenuhi, artinya varian residual relatif konstan. Oke, lalu selanjutnya untuk kiki residuals ini menjulang ke atas ya, dari min 3 tapi lama-lama naik ke atas. Itu titik-titik mengikuti garis diagonal dengan cukup baik, yang menandakan residuals berdistribusi mendekati normal. Oke, untuk selanjutnya di sini ada scale location, yang dimana itu garis merah relatif mendatar dan titik menyebar merata. Ini memperkuat bahwa homoskedastisitas terpenuhi. Nah, ini garis merahnya ya. Titik-titiknya juga menyebar merata ke atas bawah. Oke, untuk selanjutnya residual versus leverage. Tidak ada titik yang melewati garis ya di sini ya, garis yang ini mungkin. Ya. Oh ini sorry, di sini kan tidak ada garis merah. Di sini dari garis merahnya di sini ya. Oke, itu artinya tidak ada outlier ekstrim yang berpengaruh besar pada model. Oke, untuk penjelasan yang satu poin D mungkin cukup ya. Oke, selanjutnya nomor yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk satunya itu plot data points pada grafik, lalu tambahkan garis regresi linear pada data yang telah diplot. Oke. Ini untuk nomor 1 dan 2. Nah, ini seperti ini ya. Untuk gambarnya sendiri tidak jauh berbeda ya, untuk plot data pointsnya dan juga garis regresi linearnya pada data yang sudah diplot ya, seperti ini. Untuk ketebalannya saya masih sama menggunakan 2 di sini untuk garis ketebalannya. Oke, selanjutnya tambahkan persamaan untuk garis linear, lalu berikan judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke. Oke, di sini saya sudah menambahkan persamaannya dan juga beri judul label yang sesuai untuk sumbu X dan Y, yaitu yang ada di sini, yang ada Y sama dengan 0,209 ditambah 0X. Ini 0 sebenarnya nih datanya itu yang ini, yang Eki, yang di sini data pendapatan yang 7,124 yang ini harusnya, dan ada R2 itu 0,745 seperti itu.
Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau penjelasan dalam mengerjakan tugas praktik ini. Terima kasih.